kepada pengurus Indonesia Murojaah yang sudah memfasilitasi acara ini. Sekaligus mohon maaf karena saya telat masuk, padahal dari tadi saya sudah hendak masuk. Rupanya ada yang kurang sehat pada diri ini, tetapi alhamdulillah setelah menunggu beberapa saat, maka akhirnya saya bisa bergabung di media Majelis Air Mata Murojaah ini. Dan juga terima kasih ke Ustadz Rian. Rian lagi di mana sekarang? Rian lagi di Dramaga, Kang Haji, sekarang di Bogor. Di Dramaga. Saya pikir Rian lagi ada di Maroko gitu. Amin, Allahumma amin, Kang Haji. Semoga Rian sehat selalu ya. Amin, Kang Dan Haji. dengan majelis virtual ini kita terhubung yang di Dramaga, yang mungkin sekarang ada yang dari Sumatera juga, atau bahkan dari mana terjauh di sana di timur, Makassar, bisa jadi disatukan di majelis virtual ini. Juga saya ucapkan Ustadz Abdul Hakim yang sudah membasahi majelis air mata murojaah ini dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan lantunannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat bagi Ustadz Abdul Hakim dan kita semua yang mendengarkannya. Karena baik yang membaca maupun yang mendengarkan, pahalanya itu sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan besarnya pahala itu diukur dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan kita saat membacanya, saat mendengarkannya. Semakin tekun, semakin teliti, semakin khusyuk, maka semakin besar pahalanya. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah benteng penguat hafalan di tempat yang tidak mendukung. Sebenarnya tema ini pada mulanya adalah pengalaman saya sendiri. Karena ketika dahulu ingin sekali menghafal Al-Quran dan ingin sekali mempunyai fasilitas menghafal Al-Quran dan berada di tempat yang semestinya. Itu dahulu ya. Namun rupanya ketika saya menginginkan suatu tempat yang mendukung, baik di situ ada gurunya ataupun di situ juga ada teman-temannya yang sama-sama sedang menghafal, atau di situ juga banyak fasilitas-fasilitas lain yang mendukung untuk menghafal Al-Quran, rupanya semakin ditunggu, semakin tidak ada kelihatan ada jalan untuk menemukan tempat itu. Sudah terbayang beberapa tempat referensi-referensi yang bisa dikunjungi. Tapi sayangnya tempat-tempat tersebut sulit sekali untuk dilakukan, untuk dijelajahi oleh santri yang menggantungkan hidupnya di situ.
Sehingga tempat banyak, tetapi kemampuan untuk mengaksesnya itu yang tidak bisa terjadi. Maka saat itu saya putuskan untuk tetap menghafal di mana saya berada. Sehingga strategi dibuat, pada akhirnya saya harus bisa menghafal justru di tempat yang menurut saya sendiri dirasakan itu tidak mendukung. Ya, itu tidak mendukung. Dari konsepnya juga di pikiran saya memang tempat ini tidak mendukung, ya, konsepnya di pikiran saya, sehingga metode strategi semuanya itu yang dipakai adalah strategi metode yang memang dipersiapkan di tempat yang tidak mendukung. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul juga pada akhirnya ke saya dari para santri yang sebelumnya ketika di pesantren, di situ ada teman-temannya, di situ ada gurunya, dan memang tempatnya. Ketika sudah berhenti pesantren, misalkan sudah masuk kuliah, atau sudah mulai mengajar, tetapi tidak mengajar tahfiz, maka di situ mulai itu, ya, lingkungannya tidak mendukung lagi, sehingga tidak jarang karena lingkungan tidak mendukung, hafalannya sangat sulit sekali untuk bisa terus-menerus di murojaah. Itu banyak juga yang saya lihat sendiri, kesulitan-kesulitan untuk terus menghafal karena sebelumnya memang sudah ketergantungan, kira-kira begitu, kepada tempatnya menghafal. Di situ biasanya juga ada penyesalan juga. Kalimatnya seperti ini, dulu ketika pesantren di situ memang tempatnya malas gitu misalkan. Pas sudah keluar dari pesantren, sudah bukan lagi tempatnya, baru sadar ternyata pesantren itu tempat yang paling enak untuk menghafal. Baru menyadari di situ. Ada yang seperti itu. Lalu kemudian juga di antara santri-santri atau bahkan kita, bukan hanya santri siapa, keadaan hafalannya beda-beda. Ada yang memang ketika di pesantren itu sudah lancar, sudah mungkin ya, sudah mungkin, lalu keluar dari pesantrennya atau dari tempat menghafalnya, lalu setelah keluar ini mungkinnya berkurang. Ada yang seperti itu. Atau memang ketika di pesantrennya pun juga belum mungkin. Nanti ketika sudah keluar dari pesantren, itu biasanya bukan menjadi mungkin, tetapi malah makin tidak mungkin. Ada kejadian-kejadian nyata yang seperti itu. Mungkin hadir di sini ada guru, ada mahasiswa, ada pelajar yang barangkali sedang berada di tempat yang gini gitu ya, pengennya tempatnya cocok dan ada yang mendorong di situ untuk murojaah, untuk menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana caranya kita bisa punya benteng pertahanan, ya, benteng pertahanan untuk hafalan kita di tempat yang mendukung. Pertama, hati, benteng hatinya dulu. Apa yang harus dibentengi dalam hati ini? Pertama, di dalam Al-Quran,
Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah. Dari sumpah-sumpah itu sangat sedikit sekali baik, mohon maaf tadi terus audionya ya, gambarnya karena sinyalnya di sini kurang bagus. Saya cek dulu nih bagaimana suara, terdengar dengan jelas, putus-putus atau pelan. Ini di antara resiko majelis virtual ya. Baik, saya baca di sini jelas, alhamdulillah. Baik. Tadi baru sampai benteng hati ya, membentengi hati. Bagian apa yang harus dibentengi dari hati ini dan bagaimana caranya? Tadi sudah sampai kepada sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Qur'an. Dari sumpah-sumpah di dalam Al-Qur'an, ternyata sumpah Allah dengan tempat itu sedikit sekali. Yang paling banyak adalah sumpah dengan bagian-bagian waktu. Yang paling banyak itu sumpah dengan bagian-bagian waktu. Ada sumpah dengan wadduha, demi waktu duha. Wallaili, demi waktu malam. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal asri, demi masa atau waktu asar. Dari sini hati harus punya benteng yang kuat. Bahwa sebut saja 90% ya, sebut saja 90%. Bahwa 90% yang mempengaruhi hafalan kita, baik atau tidak, bukan tempat, tetapi waktu. Ya. Hal ini saya masukkan ke dalam benteng hati, karena ini soal persepsi. Biasanya soal persepsi, soal pikiran, soal yang dirasakan. Maka masalah waktu ini saya masukkan ke dalam benteng hatinya. Bentengi hatinya. Jangan sampai punya pikiran atau punya hati yang keliru di situ. Ya, jangan saya punya hati yang keliru, punya pikiran. Yang maksud hati di sini bisa pikiran jadi bentengi pikiran. Bentengi hati maksudnya menyeluruh ya. Karena dimulai dari hati atau pikiran yang selalu berpikir bahwa tempat adalah sesuatu yang paling memberikan pengaruh besar untuk terselenggaranya hafalan. Selalu seperti itu. Padahal ternyata kalau kita melihat sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran, ini sebagai benteng hati kita, jangan sampai lompat kemana-mana pikirannya. Ternyata di situ waktulah yang paling dominan
dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ditanya waktunya kapan? Wal fajri, waktu fajar, demi waktu fajar. Silahkan bisa maksimalkan di situ. Berarti harus bangun tuh di situ ya, harus bangun. Jangan tidur di waktu subuh. Kemudian juga di situ ada walaili, demi waktu malam. Berarti sisihkan waktu tuh di situ waktu malam. Kemudian juga ada wan nahari, waktu siang. Silakan mau ngambil di yang ini. Kemudian juga wal asri, sebut saja wal asr di situ adalah waktu asar, salah satu tafsirnya. Silahkan ambil di situ. Sesuai dengan porsi-porsi di mana Allah di situ bersumpah dengan waktu. Misalkan begini juga ada pertanyaan, kapan sih waktu yang tepat untuk menghafal? Menghafallah di waktu yang di situ Allah bersumpah. Ya, kalau misalkan walaili, demi malam, kan banyak tuh malamnya, tapi ada malam-malam khusus, misalkan walaili idza saja, ya. Walaili idza saja. Ini kan bukan hanya malam keseluruhan, tetapi bagian malam tertentu. Ketika telah sunyi malamnya, ya, bisa berarti di sepertiga akhir misalkan seperti itu. Atau walaili idza yasri, dalam surah Al-Fajr itu, malam ketika berjalan. Berarti ini bisa di awal malam, maghrib misalkan. Ya, seperti itu. Ini bisa jadi jawaban. Bisa jadi jawaban. Kenapa? Saya berpikir begini. Tidak semata-mata Allah bersumpah dengan waktu-waktu tertentu, kecuali di waktu itu ada keberkahan yang lebih dibanding waktu yang lain. Ya, kecuali di waktu-waktu itu ada keberkahan yang lebih dari waktu yang lain. Nah, kita sudah mengetahui misalkan tentang waktu, tetapi jadikan sumpah-sumpah Allah ini jadi benteng hati kita. Pikiran kita jangan sampai punya pikiran yang lain yang justru sebenarnya pikiran itu akan merusak dan mengganggu kita untuk menghafal. Saya yakin orang yang tidak punya tempat yang mendukung pun pasti punya waktu yang mendukung. Pasti punya waktu yang mendukung. Ya. Itu yang pertama yang menjadi benteng dari pikiran kita. Ya, kita bentengi dengan sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ tentang waktu. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an ini, dalam surah Asy-Syu'ara, ya, di dalam surah Asy-Syu'ara ada ayat nazala bihir ruhul amin. Nazala bihir ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin.
Nah, terputus lagi, mohon maaf ya. Ayat 193, 194, 195. Ini yang harus menancap di dalam hati ini ya. Al-Quran itu kan turun di Mekah dan di Madinah. Turun di Mekah dan di Madinah. Ada disebut surah Makkiyah. Itu berarti terkait tempat ya. Turun di Mekah. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada surah Madaniyah. Surah yang turun di Madinah. Berarti itu juga tempat. Tetapi ketika kita melihat ayatnya, Al-Quran itu turun bukan ke Mekah, bukan ke Madinah, tetapi ke dalam hati Rasulullah. Ala qalbika, ya, ala qalbika. Jadi ala qalbika nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Malaikat Jibril turun membawa Al-Quran ala qalbika, ke dalam hatimu. Nah, di sini ya, punya hati yang seperti ini, ya, punya hati yang seperti ini, maka sebenarnya kalau kita lihat Mekah itu saat Al-Quran turun, keadaannya benar-benar tidak mendukung untuk aktivitas menghafal Al-Quran. Bahkan untuk membaca Al-Quran saja itu para sahabat harus sembunyi-sembunyi. Sahabat yang terang-terangan pertama kali membaca Al-Quran di hadapan orang banyak, seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Sampai dihinakan, dilecehkan oleh orang-orang saat itu yang kufur. Bahkan kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira dia bisa mengatakan kami telah beriman sementara belum diuji? Itu terkait orang-orang yang ketika dahulu menyatakan iman dan mulai berinteraksi dengan Al-Quran, menghafalkannya, membacanya, itu mendapatkan penyiksaan. Tuh, bayangkan ya, penyiksaan. Tetapi karena Al-Quran ini turunnya ke hati, hatinya bagus nih. Keadaan hatinya bagus. Maka justru seburuk apapun keadaan dan setidak mendukung apapun tempat, ketika hatinya sudah tepat di jalannya bersama Al-Quran, maka bisa punya benteng yang kuat. Tidak bergantung lagi kepada tempat atau lingkungan. Kira-kira begitu ya. Ini yang kedua. Sebenarnya waktu dan hati ya, ini menjadi benteng pertama ya, menjadi benteng pertama dalam jiwa kita. Bagaimana kita bisa terus berselancar menghafal Quran, murojaah Al-Quran di situasi atau tempat yang tidak mendukung sekalipun. Sebenarnya saya juga pernah berada di suatu tempat di mana di situ saya dilarang. Saya dilarang murojaah Al-Quran. Ya, bayangkan murojaah Al-Quran dilarang, maka saat itu saya melakukan murojaah tanpa terdengar suaranya. Karena kalau terdengar suara,
wah itu pasti mendapatkan teguran yang sangat keras karena terdengar membaca Al-Quran. Pernah saya punya pengalaman situasi seperti itu. Tapi biasa saja, mau dilarang juga kan, dilarang murojaah. Orang udah waktunya murojaah, dan yang namanya murojaah kan tidak perlu kita mengeraskannya dengan bacaan yang keras. Bisa saja kita murojaah dengan suara pelan, atau bahkan kita hanya memberjalankan ayat di dalam pikiran saja, bisa seperti itu. Kalau kita sudah bertemu dengan hatinya yang seperti ini. Itu dua hal yang menjadi benteng pertama. Saya sebut ini tadi di awal, dua hal ini benteng hati ya, waktu dan kebeningan hati, waktu dan kebeningan hati. Ini saya sebut benteng hati. Nah ini ya, karena memang seringkali penghafal Quran itu dirusak bagian ininya, bagian persepsinya. Selain dirusak itu sering dirusak bagian hatinya. Bukan tempatnya sebenarnya yang kurang kondusif itu, tapi hatinya yang kurang kondusif. Baik, sekarang setelah kita punya satu benteng, sudah bisa benteng hati kita, sehingga kita bisa kuat di dalam benteng itu, berada dimanapun kita, menjadi kuat dalam benteng tersebut dimanapun kita. Maka selanjutnya di situ kita harus ya melakukan tahap berikutnya. Apa? Kita coba lihat surah Al-A'la, surah Sabbihis ya, surah Sabbihis ini pegangan. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Saya berarti biasanya di situ di ayat yang ke-6, sanuqri'uka fala tansa. Ini penting ya. Apa kata Allah? Sanuqri'uka fala tansa. Kami benar-benar akan membacakan kepadamu, maka kamu tidak lupa. Maka kamu tidak lupa. Nah, di sini maksudnya apa? Ayat ini sedang berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu ketika turun ayat takut lupa, yang manusiawi ya, ada yang namanya takut lupa gitu. Maka setelah turun ayat ini, sanuqri'uka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya menjadi mantap dan tidak akan pernah takut lupa. Maksudnya tahap berikutnya, ini tahap kedua ya setelah yang tadi itu. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menghafal Al-Quran, maka kita sebenarnya sedang diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sedang dinasehati langsung, sedang diberikan, Masya Allah di sini. Kalau sudah masuk ke sini nih, ya, kita tidak perlu tempat apapun. Yang penting di sini kita dibersamai oleh ayat, yang berarti di situ kita sedang dibersamai oleh rahmat Allah. Ini level yang keduanya. Kalau sudah punya benteng ini, diajari langsung oleh Allah, kira-kira begitu kalau bahasa
lepasnya ya. Diajari langsung oleh Allah. Nah, kesendirian menjadi tidak sepi. Tempat yang tidak nyaman menjadi nikmat. Inilah sebenarnya yang mesti dimiliki, ya, yang mesti dimiliki oleh siapapun yang menghafal Al-Quran. Jadi jangan begini, jangan misalkan bagaimana sih hafalan biar cepat nambahnya gitu kan. Sering ada pikiran seperti itu. Bagaimana sih ini hafalan biar mungkin. Nah, sebenarnya kalau kita mau berjuang, sudah seberapa mantap ketika kita membaca Al-Quran, kita yakin dan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ. Kalau kita sudah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, muraja Al-Quran, dan saat itu kita begitu yakin diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, maka kita tidak akan pernah bertanya lagi bagaimana caranya menghafal biar cepat, bagaimana menghafal jadi kuat, tidak akan pernah bertanya lagi di situ. Ternyata apalagi cuma hanya mengatakan ini bagaimana tempatnya biar mendukung, nggak akan ada lagi pertanyaan seperti itu. Karena di tempat manapun selama kita saat itu yakin sanuqri'uka fala tansa, Allah sendiri yang memberikan hafalan, dan seperti Allah pula yang mengajarkan, atau paling tidak di sini malaikat Jibril lah kira-kira begitu ya. Malaikat Jibril yang berkomunikasi langsung dengan kita, maka saat itu kita yakin fala tansa, maka kita tidak akan lupa. Jadi sebenarnya lupa ayat ya. Lupa ayat, aduh saya ini lupa ayat, misalkan gitu ya, dalam hati lupa ayat, itu bukan sesuatu hal yang terlalu berbahaya sebenarnya ya. Yang bahaya itu lupa Allah ketika bersama ayat, wah itu bahaya. Lupa dibersamai oleh malaikat ketika sedang murojaah atau ketika sedang menghafal Al-Quran. Ini amalan batin sebenarnya ini, tetapi menjadi benteng ya, menjadi benteng hafalan kita di tempat yang tidak mendukung sekalipun. Ini sebenarnya juga menjadi rahasia-rahasia orang-orang tertentu, para ulama dahulu, yang menjadikan Al-Quran itu kenikmatan ketika menghafalkannya. Misalkan menghafal sedikit atau dapat hafalan hanya satu ayat, tetap saja mereka tidak pernah merasa diberi sedikit, walaupun hanya satu ayat. Karena dilihat dari berkahnya, pahalanya, satu ayat itu sangat besar sekali. Ini dua tahap saya kira yang menjadi pagar atau benteng pertahanan ya, kalau saya sebut di judulnya tadi benteng pertahanan ya, benteng pertahanan. Jadi nggak bisa ditembus nih oleh hal-hal yang nggak bisa ditembus oleh hal-hal yang tidak baik ya, nggak bakal bisa ditembus oleh kemalasan, yang nggak bisa, benteng yang tidak akan bisa dipatahkan, benteng yang tidak akan bisa dilemahkan ketika sudah punya ini semua. Jadi bentengi hati dulu dengan persepsi yang benar terhadap waktu, bentengi hati dengan persepsi yang benar tentang turunnya ayat ke dalam hati ya, beningkan hati, dan tentu level berikutnya kita selalu diajari langsung itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu penting. Baik, barangkali itu pada pagi hari ini tentang benteng pertahanan menghafal di lingkungan yang tidak mendukung. Jadi kalau sudah punya benteng ini, kita siap menghafal dimanapun ya, mau di Mekah,
dalam saat perang di Madinah, dalam saat apapun, dalam saat sulit, dalam saat senang, mau musim hujan, musim panas, musim dingin, musim salju, musim duren, semuanya bisa di sini. Ya, atau di tempat manapun, mau di Bogor, mau di gunung, mau di sawah, atau di gurun pasir, ya, mau di gurun pasir siap, mau di lembaga tahfiz, di luar lembaga tahfiz, mau di masjid, di luar masjid siap, mau di lapangan, pokoknya masih siap, ya, karena sama, ya, bentengnya di situ. Tetapi mohon maaf, misalkan sedang berada di pondok pesantren, tapi nggak punya benteng ini, ya rada-rada begini nih, apa, melihat gitu. Tapi kan masih untung ya kalau di tempatnya masih ada gurunya. Nanti kalau malas-malas ditegur, gitu kan. Jadi alhamdulillah tuh ya, kepada guru-guru yang selalu mengawasi kita, bahkan menghukum kita nih ketika di pesantren dulu untuk bisa terus menghafal, ya, untuk bisa terus membaca. Karena itu para malaikat, guru-guru itu para malaikat yang mengingatkan kita terus. Mungkin santri nggak pernah nyadar itu malaikat, ya, pada kesel sama gurunya. Nah ini Ustadz nih bikin nggak bisa istirahat saja misalkan gitu ya. Padahal itu malaikat-malaikat yang begitu menyayangi kita di pondok itu. Hal ini yang saya hendak sampaikan, dan ini menjadi pengalaman saya pada akhirnya untuk bisa menyelesaikan aktivitas menghafal pertama saat itu sampai hari ini, menjadi selalu terlepas, ya, terbebas dari ketergantungan kepada hal-hal yang tidak perlu, karena Al-Quran pun juga ternyata tidak menekankan kepada lingkungan, justru pengubah lingkungan. Jadi kalau ada yang nanya, Al-Quran itu tidak membutuhkan lingkungan apapun, tetapi semua lingkungan membutuhkan Quran, kira-kira begitu, dibalik ya kenyataannya. Dan itu harus benar-benar dimiliki oleh penghafal Quran sebagai benteng. Baik Ustaz Rian, mungkin ada beberapa menit, barangkali ada beberapa pertanyaan, ya. Ada pertanyaan, mungkin ada waktu sekitar 10 menit lah, ya, 10 menit atau lebih kurang 10 menit. Baik Ustaz Rian. Baik, terima kasih Kang Haji mengenai pemaparan penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Itulah seri ke-7 dari 10 seri amalan batin yang tadi disampaikan. Temanya mungkin kalau kata Kang Haji, pertahanan ya Kang Haji ya, benteng pertahanan menghafal atau memurojaah hafalan kita. Nah, untuk teman-teman yang dari tadi sudah menyimak, kali ini kami persilahkan untuk bertanya bagi teman-teman yang ingin bertanya. Dan perlu diinformasikan juga, Kang Haji ini Masya Allah ternyata yang ikut kajian kita bukan dari Indonesia aja, Kang Haji. Masya Allah. Ternyata ada juga yang dari Singapura, Kang Haji. Alhamdulillah. Allah. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya bacakan beberapa pertanyaan. Nah, baik, ada satu pertanyaan Kang Haji dari Rizky Nur Afini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, dengan keadaan sekarang kehidupan sehari-hari berbaur antara laki-laki dan perempuan, baik di lingkungan kampus dan lingkungan kerja, bagaimana batasan kita berinteraksi dengan lawan jenis Ustadz? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya Kang Haji, kaitan lingkungan Kang Haji. Kaitan lingkungan lagi. Itu lingkungan, misalkan kan ada lingkungan maksiat, ya, lingkungan maksiat, ya. Sebenarnya kalau kita sudah panceg nih, ya, dengan bentengnya, kita tidak akan menjadi maksiat dengan hanya berada di tempat maksiat. Kalau bentengnya sudah kuat, kita tidak akan menjadi maksiat walau kita berada di tempat maksiat. Justru tempat maksiat menjadi tempat ibadah kita dan dakwah kita di situ. Tetapi kalau bentengnya ini rapuh,
dia bahkan bisa bermaksiat di tempat yang mestinya tidak bermaksiat. Dia bermaksiat di masjid, misalkan seperti itu ya. Kan bahaya di situ. Nah, bagaimana di kampus, di tempat kerja? Di situ pergaulannya misalkan campur antara laki-laki dan perempuan. Pertama, ghaddul basar. Tundukan pandangan. Ya. Pertama, tundukan pandangan. Wah, ini yang begini-begini nih di pesantren pun bisa ada nih kalau begini. Ya. Ya, di pesantren pun ya bisa terjadi seperti ini. Kecuali mungkin di pesantren yang dipisah ya, tidak ada lawan jenisnya, laki-laki dan laki-laki terpisah, kemudian perempuan dan perempuan. Tetapi beberapa pesantren yang saya kunjungi dan pengalaman saya juga, banyak pesantren-pesantren yang belum bisa memisahkan diri secara total antara santri laki-laki dan santri perempuan. Yang pertama itu ghaddul basar. Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Yang pertama. Yang kedua meminimalisir obrolan. Apalagi misalkan obrolan kan kalau laki-laki sama perempuan itu buat apa gitu ya? Ada obrolan di situ, waqarna fi buyutikunna, apa? Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa ini taqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Jadi perempuan di sini khususnya perempuan itu jangan mengumbar kata-kata obrolan apalagi dengan suara-suara yang khas perempuan misalkan, sehingga di luar sana apakah itu teman kita atau yang lain seringkali pikirannya tidak sama ya, jadi ghaddul basar, tundukkan pandangan, tundukkan juga lidahnya, komunikasinya ditundukkan ya di saat itu, maka itu menjadi hebat sekali tuh di situ, tidak akan terpengaruh di situ. Ghaddul basar dan juga jaga obrolannya. Jadi jaga mata, jaga lisan berarti di situ ya. Kalau hatinya gimana? Kalau hati kan tadi udah punya benteng ya. Kalau hati tadi amalan batinnya, maka itu akan menjadi aman insya Allah. Pokoknya meskipun campur laki-laki perempuan, kalau mejem itu nggak bakal pernah terjadi apa-apa. Gitu ya. Itu kan Rian, contohnya Rian ya. Aduh, Rian ada di komunitas akhwat-akhwat, tapi Rian nggak pernah melihatnya itu kan. Jahi jadi aman gitu ya. Dan pikirannya pun juga kemana-mana. Jadi yang ditundukkan kan, jangan saya begini, matanya menjem tapi pikirannya nggak menjem gitu. Wah ini bahaya itu ya. Maksudnya mata sepaket gitu ya. Menjem semuanya. Baik, itu caranya bagaimana kita menghadapi lingkungan yang di situ bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ghaddul basar, tundukkan bagian dari pandangan dan jaga bertutur katanya. Baik, itu yang mungkin bisa dijawab dan juga bisa dipraktekkan nih sama Rian langsung nih ya. Insya Allah Kang Haji. Insya Allah ya. Baik. Dilanjut pertanyaan selanjutnya Kang Haji. Ya silakan. Berapa menit lagi Rian tadi Kang Haji bilang 10 menit. 10 menit. Berarti sampai sudah nanti sampai Kang Haji ini ya. Bisa dilihat. Mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi. Tapi tadi untuk jawaban yang tadi, Masya Allah ya, keren banget, ada quote keren tadi dari Kang Haji. Ya, kita tidak akan menjadi maksiat meski di tempat maksiat, katanya. Jadi kembali lagi untuk yang tadi bertanya, kuatkan bentengnya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Afwan izin bertanya, bagaimana cara menghafal jika tidak dapat dukungan dari orang tua dengan alasan fokus kuliah dulu? Nah, ini pertanyaan berkaitan dengan lingkungan lagi nih, Kang Haji nih. Nah, ini emang bagus nih, ya. Jadi mau dilarang aja, ya.
para sahabat dulu dilarang beriman oleh ibunya, tetap saja beriman. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya yang melarang beriman? Sampai ibunya menjemur diri, nggak mau makan. Kata ibunya, Sa'ad, ibu tidak akan berhenti menjemur diri dan tidak akan makan kecuali kamu masuk lagi ke agama musyrik. Bayangkan seperti itu. Apa coba dijawab oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Jika engkau punya 100 nyawa dan sampai nyawa yang ke-100 kau gunakan seperti ini, maka aku tidak akan pernah mengubah imanku, wahai ibu. Kira-kira gitu ya. Ada 100 nyawa segala rupa itu dalam narasi Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya. Artinya begini, 1000 rintangan dari yang paling dekat dengan kita itu jadi motivasi. Dan justru para sahabat itu ketika mereka beriman, maka saudara-saudaranya ikut beriman karena melihat ketangguhannya itu. Sebenarnya begini, nggak ada orang tua yang melarang atau nggak mendukung menghafal Quran. Nggak ada. Semua orang itu pasti mendukung. Cuman persoalannya nih lihat anak nggak meyakinkan gitu. Jadi kasihan. Ini anaknya kurang meyakinkan. Nah, kalau sebagai anak kita sudah bisa meyakinkan dan melihat, dan kita emang lihatnya pun juga berbakti kepada orang tua kan keren banget tuh kalau kita menghafal Quran tujuannya untuk berbakti kepada orang tua. Maka di situ terserah mau orang tua ngelarang kayak mau seperti apa, yang penting kita bisa memperlihatkan keikhlasan kita menghafal dan kita udah punya bentengnya tadi ya. Mau dibilang juga pokoknya kata ibunya begini misalkan, tapi nggak mungkin ada saya kira. Pokoknya gini, ibu tidak ridho kalau kamu ngapal Quran, kayaknya nggak mungkin ada deh kayak begitu. Tapi sekiranya ada, nggak jadi masalah, ngapal aja, gitu ya. Sekiranya ada yang ngomong seperti itu, orang tuanya terus ngapal. Pada akhirnya akan terlihat nanti. Terus nanti kata ibunya, waktu itu ibu bercanda gitu kan. Maksudnya karena melihat kasihan banget ini anaknya kuliahnya seperti ini harus menghafal juga kasihan gitu. Tapi ternyata anaknya ini semangat banget. Jadi sekali lagi ya bagi yang bertanya menghadapi orang tua yang tidak mendukung, pertama orang tua itu mendukung, tapi dia menginginkan kita ini tidak rumit dengan urusan menghafal Quran. Ya, seperti itu. Maka perlihatkan kita, keistiqomahan kita sehingga mereka percaya bahwa ternyata menghafal Al-Quran itu justru malah menjadi jalan yang memuluskan semua perjalanan pendidikannya. Kira-kira begitu. Ya siap. Termasuk saya juga dulu ada yang melarang juga. Katanya gini, kalau baca Quran saja, nggak usah dihafalin gitu. Karena kalau orang menghafal Quran itu waktunya jadi habis untuk Quran. Bodoh amat gitu kan. Justru kita malah makin semangat digitu-gituin dan akhirnya setelah selesai dan kita bisa menunjukkan baru di situ kemudian mereka sebenarnya tidak melarang tetapi justru menginginkan kita ini stabil terus semangatnya dan tidak tidak menjadikan aktivitas lain terbengkalai gitu. Karena ada yang menghafal tuh misalkan kuliahnya jadi nggak bener gara-gara menghafal Quran. Gini, kalau kuliah nggak bener gara-gara menghafal Quran itu menghafal Qurannya nggak bener itu. Ya, kuliahnya nggak bener gara-gara menghafal Quran, maka sebenarnya itu menghafal Qurannya pun juga nggak bener. Karena kalau menghafal Qurannya bener, kuliahnya juga bener gitu. Ya. Maka benerin semuanya. Bismillah ya, ini pertanyaan menarik karena ini sebenarnya hanya hati yang belum terbentengi. Kalau hati udah terbentengi, ini nggak akan ada ya perasaan seperti ini. Tapi ini perlu dipertanyakan, perlu ditanyakan seperti ini karena kadang-kadang kita tidak bisa menemukan jawabannya sendiri, tapi justru kita menemukan jawabannya setelah kita ceritakan. Baik, terima kasih yang sudah bertanya mewakili perasaan saya. Kata Rian. Ya. Terima kasih Kang Haji. Baik, masih boleh ada pertanyaan berikutnya. Rian, silakan. Baik, terima kasih Kang Haji.
Namun sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini, Masya Allah ada Ibu Nina yang sudah usianya 48 tahun, Kang Haji, sedang berusaha menghafal dan memurojaah. Saat ini baru sampai hafalan 70. Katanya mohon doanya ke semuanya ya, mari kita doakan Ibu Nina. Semoga dipermudah. Masya Allah nih udah 48 tahun tapi belum masih ikhtiar buat menghafal Quran. Baik, selanjutnya ini lanjut ke pertanyaan. Ada pertanyaan Kang Haji, kalau tadi seputar lingkungan ini sedikit ini mengenai seputar waktu Kang Haji. Ini untuk akhwat sih, tapi ini kayaknya bagus juga pertanyaannya. Bismillah, izin bertanya Kang Haji, bagaimana menjaga hafalan ketika haid? Setiap bulan sedih juga datang tamu bulanan karena murojaah dengan mushaf. Mohon masukannya Ustadz. Jadi beliau ini masih murojaah pakai mushaf, tapi datang tamu bulanannya Kang Haji. Bagaimana itu Kang Haji solusinya? Begini, sholat itu kan ibadah ya, sholat. Ini lagi-lagi benteng hati nih masuknya, ya benteng hati. Persepsi dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat itu kan ibadah. Coba kalau seorang perempuan yang sedang datang bulan sholat, itu ibadah atau bukan? Bukan ibadah itu. Justru ibadah hanya perempuan yang datang dan itu tidak sholat. Ya, Quran pegang mushaf. Maka baik, suara saya bisa terdengar masih jelas? Alhamdulillah sekarang jelas Kang Haji. Tadi sempat terputus sebentar Kang Haji. Ya, baik. Bagi perempuan yang sedang datang bulan, jangan merasa bersedih karena tidak murojaah. Misalkan karena memang harus bergantung kepada mushaf. Jangan bersedih karena tidak bisa murojaah ketika sedang datang bulan karena murojaahnya masih bergantung kepada mushaf. Karena apa? Karena tidak murojaahnya itu ibadah. Tidak murojaahnya perempuan yang sedang haid gara-gara memang tidak bisa memegang mushaf, itu adalah ibadah. Dan ingat, ibadah tidak ada yang merusak hafalan. Justru kalau sedang haid memaksakan diri memegang mushaf dan membaca, itu malah dirusak hafalannya karena maksiat. Bisa dipahami dengan baik ya? Tidak ada ibadah yang merusak hafalan, justru maksiat apapun bentuknya itulah yang merusak hafalan. Kira-kira begitu ya. Nah, ini bisa dijawab ya. Soalnya begini juga, memang kan masalah mushaf ini dalam pandangan para ulama sangat ketat sekali ya, masalah mushaf ini bagi perempuan yang haid. Kalau membacanya itu kan nggak terlalu ketat nih. Kalau membacanya saja tanpa memegang mushaf. Tetapi kalau memegang mushafnya ini ini ketat sekali dari para ulama, sehingga kita ikuti saja panduannya. Kalau kita misalkan merasa bersedih, ya pasti bersedihlah. Ibaratnya ditahan kangennya dulu sama Allah. Kata Allah, jangan dulu ya ketemu Quran, gitu kan. Biasanya begitu kalau perempuan sedang haid, sedang datang bulan, jadi kangen sama Qurannya berlebih. Pas sudah berhenti haidnya, hilang kangennya, jadi malah malas lagi. Jangan sampai seperti itu ya. Baik, itu jawabannya, mudah-mudahan bisa bisa dijalankan dengan baik ya. Baik, Rian, mungkin itu yang bisa pertanyaan yang bisa dijawab sementara ini. Insya Allah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita semua dibentengi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting sih
ingat selalu surah Al-A'la ayat yang ke-6. Sanuqri'uka fala tansa. Insyaallah. Itu Rian dan semua yang hadir, terima kasih. Semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita semua pagi menjelang siang ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada guru kita bersama, Kiai Haji Deden Mahyarudin. Alhamdulillah, dan mari kita doakan beliau, semoga beliau selalu disehatkan, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Begitu juga dengan kita, dengan semua teman-teman yang bergabung di room Zoom ini, ada sekitar 300 tadi, dan saat ini ada 277. Mohon untuk tidak keluar terlebih dahulu, karena ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Baik, saya lanjut lagi, mari kita doakan beliau, dan kita doakan diri kita, saudara kita semuanya. Semoga selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan dan dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Al-hadiniya wa la kulli niyatin salat bi syaril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya untuk semua teman-teman kajian Majelis Air Mata Murojaah, sebelum kami menutup kajian pada pagi hari ini, sekali lagi kami ingin mengajak sekaligus memberi informasi kepada semua teman-teman kajian Majelis Air Mata Murojaah. Kami memiliki program infak untuk Baitul Murojaah dan program dakwah Baitul Murojaah. Kepada admin boleh di-share lagi flyernya mungkin. Nah, ini dia lelang infak untuk Baitul Murojaah dan program dakwah Indonesia Murojaah. Sekali lagi kami mengajak teman-teman semua untuk bisa berpartisipasi dan mengikuti kegiatan ini. Bisa dimulai dari Rp20.000, bisa dimulai dari Rp20.000, dan infak ini adalah untuk operasional para santri Baitul Murojaah yang bertepatan di Pondok Cibubur, dan untuk program dakwah Indonesia Murojaah salah satu contohnya seperti room Zoom kita pada pagi hari ini yang menggunakan room Zoom Premier atau room Zoom Premium seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang ingin mengikuti lelang infak untuk Baitul Murojaah ini bisa melalui Dana, GoPay, OVO, atau link aja dengan nomor 0857 17 13 8151 atas nama Indah Wulan Salri selaku salah satu pengurus Indonesia Murojaah, atau juga bisa ke rekening BSI dengan nomor 70 800 5003 atas nama Hufaz Indonesia Murojaah. Dan bisa nanti konfirmasi ke 0812 9833 512. Dengan teman-teman ikut berpartisipasi melalui lelang ini, maka teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk membela, untuk syiar dakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan. Dan untuk teman-teman juga yang ingin mengikuti atau ingin tahu info lebih lanjut mengenai seputar kegiatan Indonesia Murojaah, bisa untuk mengikuti di Telegram kami atau bisa untuk bergabung di Telegram kami yang linknya akan di-share oleh admin di kolom komentar, atau bisa dilihat di bio Instagram kami Murojaah ID. Di sana tertera link Telegram kami yang tinggal klik, insya Allah langsung bergabung. Kami ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga Allah permudah, semoga ilmu yang telah disampaikan bisa diamalkan, barokah, manfaat untuk kita semua. Saya Rian Nasruddin, pamit izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah. Sampai bertemu insya Allah di Jumat, di Sabtu selanjutnya untuk kajian Air Mata Murojaah di putaran yang ke-10. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ingin berinfak mungkin bisa dilihat di kolom komentar. Kami belum menutup room Zoom ini. Mungkin ada yang ingin menyalin
nomor rekeningnya atau yang lainnya kami masih menunggu dan masih kami beri waktu, bisa disalin di room